hipotesa aja lah. Kalau ada kan, nanti ada carbon dating juga nih dan ya kan nggak tahu berapa ini. Mungkin 11.000 yang sama dengan yang 8 meter. Yang 8 meter sen itu mungkin gitu ya, SM. Jadi bawahnya ada. Ini lebih tua lagi ini. Sampai ke sini 11. Ini pasti membangun sesuatu di sini dia. Ini udah bangunan lagi nih. Iya. Anggap aja lah dia. Kita langsung kita pakai namanya bor kecil gitu ya. Bor kecil, bor tangan ya, yang seperti orang bikin biopori itu untuk ngecek dalamnya berapa gitu, di dalam tanah tuh ada kira-kira lapisan apa aja gitu ya. Jadi pakai augering ya. Lalu setelah augering kita pakai bor ya, bor dengan diameter 5 cm ya, standar di ilmuwan asing itu pakai yang 5 cm dia, tapi dia ada selongsongnya kayak seperti orang ngebor air, tetapi dengan ada selongsongnya itu ketika masuk pas diangkat lapisan tanah atau lapisan batunya terangkat juga sehingga kita tahu. Kita cek di laboratorium ya, kita pakai analisis dengan para ahli geofisika sehingga ketahuan istilahnya anomali-anomalinya begitu. Nah lalu areanya sudah mulai dipersempit mana yang akan kita ekskavasi, tapi tidak langsung kita ekskavasi juga, tapi kita langsung kita pakai namanya bor kecil gitu ya. Bor kecil, bor tangan ya, yang seperti orang bikin biopori itu untuk ngecek dalamnya berapa gitu, di dalam tanah tuh ada kira-kira lapisan apa aja gitu ya. Jadi pakai augering ya. Lalu setelah augering kita pakai bor ya, bor dengan diameter 5 cm ya, standar di ilmuwan asing itu pakai yang 5 cm dia, tapi dia ada selongsongnya kayak seperti orang ngebor air, tetapi dengan ada selongsongnya itu ketika masuk pas diangkat lapisan tanah atau lapisan batunya terangkat juga sehingga kita tahu ya lapisan-lapisan tanahnya, tebalnya, dan kira-kira kita akan menemui lapisan-lapisan seperti apa gitu. Nah setelah itu baru masuk yang test pit ya, ini yang arkeologi banget, dia test pitnya itu kita buka misalnya kotak 2x2 ukurannya, terus dalamnya 2 meter. Jadi nanti ketahuan kira-kira seperti apa. Nah setelah itu baru kita banyak buka kotak ekskavasi gitu ya. Jadi metodenya banyak ya. Nanti setelah itu hasilnya kita temukan selain analisis di lapangan juga banyak yang kita bawa ke laboratorium. Sebenarnya di buku-buku teori ya, metode arkeologi itu sudah disebutkan mengenai lintas disiplin ya. Multidisiplin tadi ya, interdisiplin gitu ya. Tetapi di penelitian arkeologi di Indonesia masih cukup jarang dilakukan itu. Nah, sehingga ketika saya mau menerapkan itu cukup banyak kendala. Yang pertama adalah para ahli dari berbagai disiplin ilmu tadi kita harus duduk bareng terus ya berkali-kali untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian gitu ya, dan alat-alat dari masing-masing disiplin ilmu itu sebenarnya tidak untuk penelitian arkeologi gitu ya. Misalnya geolistrik itu untuk mencari air gitu ya, tetapi akhirnya kita coba berkali-kali latihan ya, coba di situs, coba di tempat lain untuk membuat kalibrasinya sehingga dia cocok untuk mendeteksi di bawah tanah seperti apa gitu ya. Nah jadi ada beberapa adjustment ya, ada beberapa penyesuaian, ada beberapa kalibrasi dengan para ahli tadi. Nah itu merupakan suatu kesulitan sendiri gitu ya. Tetapi ini sih kesulitan yang sangat ilmiah ya, dalam artian masing-masing pihak dengan senang hati melakukan itu gitu ya. Wajar gitu ya. Wajar sekali begitu. Nah lalu yang hambatan yang lain tuh adalah justru dari kalangan ahli arkeologi gitu ya, karena tadi ya, karena tidak atau jarang dipakai gitu ya, maka mempertanyakan kira-kira
metodenya sah atau tidak begitu. Tetapi begitu kita tunjukkan buku-buku di luar negeri ya yang sudah menulis itu ya, maka lambat laun akhirnya mereka juga jadi paham gitu ya. Tetapi karena memang alat itu belum dipakai saja di Indonesia begitu. Nah, oleh karena itu cara mengatasi hambatan ini ya sangat mudah sekali. Caranya adalah ketika kita riset, kita terbuka untuk umum gitu. Silahkan untuk menyaksikan gitu ya. Cara merekam datanya bagaimana, cara menafsirkannya bagaimana, terus kemudian kita misalnya bawa ke laboratorium untuk mengecek usia, tidak hanya satu tapi di tempat lain juga, jadi di apa sih namanya dicek ulang gitu, check and recheck gitu, sehingga akhirnya apa namanya cara kerja ini dipahami gitu ya. Nah, yang berikutnya yang hambatan lainnya adalah ketika kita diminta oleh negara itu seakan-akan jadi penelitian apa namanya mungkin bisa dianggap pesanan gitu, dianggap ada berbau politik dan seterusnya begitu ya. Tetapi ya sebenarnya ya wajar saja ketika negara meminta ilmuwan gitu ya, seperti itu, asalkan kita tetap objektif ya, seperti itu. Nah, akhirnya hasil penelitian ini ya tadi awalnya pemerintah menetapkan situs Gunung Padang tuh hanya yang di atas saja ya, yang luasnya 0,1 hektar gitu ya. Nah, ternyata setelah kami teliti terus sampai ke bawah, sehingga sekarang sudah ditetapkan menjadi seluas 29,1 hektar gitu ya itu. Jadi lokasinya di Cianjur ya. Kalau kita dari Jakarta itu biasanya ke puncak dulu ya, lalu setelah tiba di kota Cianjur kita ambil kanan ke arah Sukabumi. Nah, nanti di situ ada tulisan Warung Kondang. Nah, pas di Warung Kondang itu udah mulai ada tulisan apa namanya? Situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang 20 kilo ya, masuk nanti. Masih jauh ya. Nah, itu nanti naik terus ke arah perbukitan. Jadi dia daerah perbukitan sebenarnya. Jadi situs ini sudah ditemukan sejak lama ya, 100 tahun lebih. Nah, sementara dalam proses penelitian kali ini kita bisa dikatakan membuat gabungan metodologi gitu ya. Nah, secara umum kita kumpulkan semua hasil riset dulu ya. Jadi dokumentasi sebelumnya kita kumpulkan, lalu kita survei permukaan ya, survei permukaan. Jadi jalan kaki itu tidak hanya di situsnya ya, di gunungnya itu, tetapi juga jalan kaki sampai radius 2 kilo, bahkan sampai 5 kilo gitu ya. Jadi survei dengan berjalan kaki, terus kita naik lihat dari atas juga gitu ya. Kita pakai drone gitu ya, kita naik ke bukit juga yang lebih tinggi untuk mendapat apa namanya suasana landscape-nya gitu ya. Yang keempat, kita melakukan wawancara ya. Kita cari misalnya orang-orang yang tua yang di sana gitu ya, dan masyarakat kita kumpulkan beberapa untuk melakukan wawancara. Nah, setelah semua data dari atas, lalu lisan, terus permukaan sudah kita kumpulkan, lalu kita lanjutkan lagi dengan metode pencitraan bawah permukaan tanah gitu. Jadi kita cek dulu, istilahnya kita ronsen di bawah tanah tuh kira-kira ada apa gitu ya, sehingga ketika menentukan lokasi kotak gali itu sebenarnya kita sudah banyak informasinya begitu. Jadi tidak datang ke lokasi terus saya mau ekskavasi di sini misalnya gitu ya. Tapi kita sudah apa sih namanya? Kita ronsen, dan ronsennya itu atau pencitraannya itu image-nya itu tidak dengan satu alat saja, tapi ada beberapa alat gitu ya. Jadi ada geolistrik, georadar, geomagnet, termasuk seismik tomografi. Nah, itu hasilnya di bawah permukaan kita lihat nanti ada garis-garis gitu ya, atau ada gelombang tergantung dari jenis alatnya gitu ya.